bisa saya kayak begitu ya. Nah, jadi sekarang ini karena kita latihan, yang paling penting adalah bagaimana kita melatih berbicara pertama, mengeluarkan suara yang jelas ya. Kemudian yang ketiga alasanta ya. Kalau kita nonton itu podcast atau nonton nonton di YouTube lah, orang kan kedengarannya kalau dia bicara jadi dia kan bercanda, kalau dia mau ketawa dia tidak jaim-jaim di kaku sekali kan. Karena kalau kaku juga tampilan di layar itu juga tidak menarik. Nonton makin kalau narasumbernya itu orang yang bicara di YouTube-nya tidak bagus. Nah, jadi santai saja. Kenapa tujuannya kita cepat datang supaya kita kenalan dengan penyiarnya, kita ada ngobrol dan kita tidak lagi takut, khawatir atau ragu untuk saat nanti wawancara. Itu juga. Bebas deh, bebas. Kan hari Minggu kan? Bukan kau. Oke, sekarang kita mulai ya. Saya bergiliran begini saja ya, atau mau shoot siapa yang mau ditanya pertama? Terserah. Ya, ya shoot pertama. Setelah itu tidak lagi ya. Ih, cara tidak boleh. Itu pertama. Terakhir Ya, ini. orang. Oke. Ini sahabat, ini pertama, kedua. Kedua ini. Bisa Saya pertama. Ini pertama. Ini kedua. Oke. Aja pertama saja ya, ditanya dengan cara begitu. Setelah itu nanti tinggal yang tadi bisa saja mendadak ya. Ya. Bisa saja apa yang ditanya orang yang berbeda gitu. Siap-siap ya. Jadi kita perhatikan juga teman-teman pada saat menjawab. Sebaliknya juga kita tinggal memperhatikan orang yang wawancarai ya. Nah, ya. Tes suara. Ini pertama ya. Hai, apa kabar? Baik. Ya, bisa kalau misalnya pertama. Biasanya kalau ditanya pertama itu biasanya kita menjawab boleh semua ya. Boleh, Ya, Kak. ya. Hai, apa kabar? Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, boleh. Baik. Baik. Ya, Baik. selamat pagi ya. Boleh lah. Alhamdulillah. Terserah cara tak jawab. Ya, kan biasa Apa ada beda-beda? beda-beda. Alhamdulillah baik dan ya. Alhamdulillah cerah, semangat kayak gitu ya. Jangan jawaban standar. Ya. Intinya jangan juga menjawab standar. Kita kan anak-anak harus semangat gitu. Nah, oke. Saya lagi bikin lucu. Ya. Ya. Kesibukan apa Safa. hari di sekolah tak belakangan ini? Ica. Nah, ya, bisa sebutkan dulu namanya? Dan perkenalkan diri. Nama saya Andi Aisyah Ramadhani, kelas 5, Ya. dari Ya. SD Negeri. Oke, itu ya. Nah, itu standar itu ya. Jadi memperkenalkan nama, kelas dan sekolah ya. Nah, ya kita juga. Nama saya Muhammad Zafran Putra Iman, biasa dipanggil Zafran, kelas 5A dari SD Negeri Morong. Oke. Yang berikut. Nama saya Syafa, biasa dipanggil Syafa, kelas 5A dari SD Negeri Borong. Ya, jadi ini semua satu sekolah ya. Iya, Dan satu kelas juga. Satu kelas juga. Nah, Ica ini hobinya apa? Hobi saya menyanyi. Ya. Hobi saya menyanyi. Kenapa suka menyanyi? Karena kalau menyanyi kita bisa kayak merubah mood. Apa lagi? Kayak ceria dunia atau begitu. Oke, luar biasa ya. Nah, selama ini pernah ikut lomba apa saja? Pernah ikut lomba menyanyi, lomba menggambar, mewarnai puisi, sama pantomim. Oke. Sejak kapan mulai menyenangi menyanyi? Kan kayaknya kan banyak sekali tadi itu kan hobi-hobinya ya.
tapi merasa bahwa kayaknya menyanyi ini lebih menyenangkan gitu. Sejak kapan mulai? Sejak kecil sih sebenarnya suka menyanyi. Dari kecil suka menyanyi. Iya, selalu main gitar sama ayahku. Oke, jadi orang tuanya memberikan support ya, dukungannya. Biasanya kalau ikut kegiatan begitu, orang tua biasa ikut juga apa tidak? Biasa ikut kalau tidak ada kesibukan. Oke, ya. Oke. Kita sekarang beralih ke Safa ya. Safa ini hobinya apa? Gambar. Kenapa suka menggambar? Dulu waktu kecil memang suka menggambar untuk mengisi waktu luang. Sejak kapan itu mulai sadar atau wah kayaknya ini nih yang hobi paling saya sukai? Mulai dari umur 4 tahun. Menyukai menggambar itu apakah juga karena lingkungan keluarga juga ada yang menyukai menggambar ya, lalu kemudian suka, jangan iya ya, nah, harus dijelaskan Harus jelaskan dengan ya. sepenuhnya. Oke ya, oke. Terus Saya pintar menggambar karena kakakku juga yang ajar saya. jadi Keturunan. ya pengaruh lingkungan ya. Ya. Pernah ikut lomba di mana saja? Sudah banyak. Banyak antara lain. Saya sudah bisa. Antara lain juga ingat-ingat gitu ya. Kalau di sekolah apa saja ya. Gitu. Contohnya FLS 2N. Apa itu FL 2N? Anu. Festival Seni Siswa Nasional. ya, Festival Lomba Seni Siswa Nasional ya. Festival Lomba Lomba Seni Siswa Nasional ya. Karena bisa saja, karena gini, kalau orang wawancara itu bukan berarti dia tidak tahu. Dia bertanya untuk pendengar. Kan saya sudah kenal Ki. Ternyata kenapa saya perlu bertanya? Karena itu untuk disiarkan. Nah, misalnya kalau tadi itu untuk ditanya, sudah pernah ikut lomba apa saja? Bilang banyak Ki. Sudah banyak. Banyak itu tidak jelas, harus dijelaskan. Contohnya lomba apa saja, juara apa, ya. Jadi jangan juga jawab iya. Karena ini talk show berarti percakapan yang ditampilkan, ya. Siap? Oke, lanjut lagi ya. Jangan kesan standar. Ya, jangan jawab yang standar. Standar itu maksudnya banyak begini ya, harus perlu dijelaskan. Ya. Nah, kita berikut ini tamu kita 2 cewek, 1 cowok. Nah, kalau Jafran ini saya dengar-dengar suka baca puisi ya. Kenapa suka baca puisi? Saya suka puisi karena dari kelas 2 saya memang suka dengan hobi puisi. Karena saya kayak untuk anak-anak. Kita habis bincang ya. Nanti kalau misalnya dia di sana bintang nyanyi, nanti baca puisi lah. Dan cari kita puisi 1, nyanyi ke lagu persembahkan untuk ibu kepala sekolah. Cari memang lagu tak apa itu untuk ibu Saya puisi apa Pak? Untuk guru. untuk Makassar. Yang pernah kita baca yang ada tema-tema Makassar. Ada itu yang jalan-jalan ke. Oh, ada itu puisiku yang anu. Ada itu yang Pautere apa kayak itu. Kayaknya juara 1 juga itu ya. Oh iya, Deh, sama. Makassar apa kayak itu. Ada yang terakhir itu berkarya. Aku suka Makassar apa? Ya, yang ciptaan itu ya. Nanti kita cari lagi yang ada perkembangan kepada. Oke, pulang. Nah, oke ya. Jadi, nah ini kalau kegiatan mengembangkan hobi seperti itu, belajarnya bagaimana? Ada terkendala apa tidak? Tidak sih sebenarnya. Biasanya itu kalau mau tampil biasanya latihan yang bersungguh-sungguh. Walaupun kayak bukan lomba, kayak sekedar tampilan kita enggak. Pokoknya harus latihan yang bersungguh-sungguh supaya
kalau Jafran antara belajar kemudian ikut lomba mengembangkan hobi, bagaimana cara menyiasatinya supaya tetap sekolah tak lancar, hobi dan ikut lombanya juga berhasil? Tetap belajar keras, tetap belajar, latihan sampai kita bisa mengembangkan itu cita-cita kita. Misalnya seperti apa? Seperti kayak membaca puisi kita itu harus latihan setiap hari, belajar terus untuk mengembangkan itu sekolah kita dan juga untuk membuat sekolah kita terkenal. Ya. Terus pada saat lomba pernah tidak ada kendala? Sudah persiapannya bagus, macam-macam, tiba-tiba ada kendalanya? Tidak pernah. Tidak pernah. Karena saya itu latihan bersungguh-sungguh untuk menampilkan yang terbaik dalam orang tua saya. Iya. Saya pernah terkendala. Apa itu kendalanya? Bisa kayak gitu, ya. Jadi kan misalnya ada yang ditanya, lalu kemudian kepikiran, kan? Nah, bisa langsung lah, bisa saya tambahkan, ya. Lanjut, boleh. Pas lomba menyanyi di SD Kartika, kan rokku ini warna putih. Ya. Minum Kak, kayak itu airnya air berwarna, Tumpah. iya tumpah di rokku. Kayak ini rokku nggak putih lagi, kayak ada coklat-coklatnya begitu. Di situ tuh kayak bilang Kak, kayak nggak percaya diri karena kotor di rokku, tapi ternyata Terganggu ya. tidak. Iya. Merasa terganggu, tidak nyaman ya dengan penampilannya. Oke. Sekarang kita ke Safa, kalau ikut lomba begitu, bagaimana cara membagi waktunya dengan belajar atau ikut mengembangkan hobinya? Biasanya kalau latihan, saya diberi waktu 1 jam untuk menyelesaikan menggambar dan mewarnai. Jadi saya sudah membaginya menggambar. Kalau misalnya waktunya 90 menit, saya membaginya 30 menit finishing, menggambarnya 10 menit dan sisanya untuk warnai. Oke, jadi selalu mengembangkan hobi atau menggambar dan mewarnai itu dengan target waktu ya, supaya karena kalau terbiasa lomba itu kan berarti sudah tahu, oh gambar begini sekian waktunya dibutuhkan ya sebelum finish ya. Kendalanya pernah ada yang kita rasakan? Pernah. Apa itu? Waktu itu saya sudah menyelesaikan gambar, tapi tinggal finishing. Ternyata bawah kertas itu sobeknya kayak begini. Saya situ mulai tidak percaya Dan diri. itu di bagian ada gambarnya. Iya, tidak percaya diri untuk menentukan gambar itu. Jadi saya mengakalinya. Itu saya tempelkan kembali dan pakai keren ribbon. Oh, gitu. Tempel, berarti tempelnya di bagian bawah atau di atas? Bawahnya. Oh, di bagian bawah ya. Jadi tidak mengganggu juga dari tampilannya. Mengganggu kertasnya juga warnanya. Kemudian hasilnya waktu itu? Sudah bagus. Saya mendapatkan juara pertama. Wah, luar biasa. Jadi kalau misalnya ada teman tak menjawab dan kita merasa ya sama saja kalau kita terpukau, terpesona begitu tepuk tangan, apa ya, tanpa harus disuruh. Ya, ini ingat talk show itu dia ringan, menyenangkan. Ya, nah sekarang ini pertanyaan terakhir ya. Saya mau satu-satu menjawabnya. Apa saran dari Safa untuk anak-anak Indonesia yang lain? Karena kalau siaran itu memang kita siaran di Makassar, tapi seluruh dunia bisa dengar. Kan sepanjang ada radionya bisa mendengar. Apalagi ini nanti disiarkan di Facebook, disiarkan di TikTok, Instagram. Apa saran untuk anak-anak Indonesia yang juga mau suka menggambar atau mengembangkan hobinya? Sarannya adalah terus belajar setiap hari agar ide-idenya itu semakin bertambah dan jangan berputus
putus asa.